Halo sahabat agri, kali ini saya ingin menunjukkan salah satu teknik budidaya ikan dan sayur di dalam satu wadah atau biasa disebut aquaember atau yang lain menyebutnya digdamber, budidaya ikan dan sayur di dalam ember. Nah, ini kita lihat, ini kita melihat dulu bahannya. Bahannya ini adalah ember yang volumenya kurang lebih 80 liter ya, 80 liter. Bisa bebas, ada banyak pilihan tergantung keinginan dan yang didapat bahan-bahan di luar. Harganya bervariasi antara kurang lebih 60, 70, bahkan ada yang 100, 120 tergantung kualitasnya. Tapi ini sedang-sedang saja. Nah, kemudian kita juga perlu wadah pot ini seperti ini. Kalau menggunakan teknik ini sebenarnya memanfaatkan, ini cukup praktis, cuma memang agak repot. Kita harus melubangi ya, melubangi menggunakan alat pisau yang dipanasi kemudian dibentuk. Ini diusahakan seperti ini, dan ini bisa tempat untuk menyimpan aqua gelas. Ini juga aqua gelas ya. Ini sangat banyak. Ini kemudian ini kawat ram. Ini tugasnya kenapa? Ini supaya kita mudah memberi pakan, kemudian mengontrol ikan. Kemudian yang ketiga supaya ikan tidak loncat, karena nanti ketika dia tumbuh ke atas itu bisa jadi dia loncat. Nah, saya ingin memberikan prosesnya, tahapannya seperti apa. Tahapannya nanti misalnya ya, kita isi dulu air ya, setinggi nanti kita perkirakan dulu isi ya, isi air secukupnya. Kemudian setelah diisi bisa menggunakan air dan dicampur dengan probiotik. Probiotik juga boleh ditambahkan, boleh tidak, tergantung keinginan, dan akan lebih bagus kalau diberi probiotik karena itu juga sumber pembentukan pakan ya di ikan. Nah, setelah diisi air kemudian dimasukkanlah bibit. Saya menyarankan bibit lele ukuran 11 sampai 12 cm. Kenapa ukuran itu? Karena tingkat kematian benih yang ukuran seperti itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jika kita menebar benih yang ukuran lebih kecil dari itu, ada 56, 78 cm. Tapi saya menyarankan ukuran 10-11. Memang harga benihnya pun agak lebih mahal, tetapi jaminan ininya jauh lebih baik ya, tingkat kematiannya kecil. Kemudian yang kedua, tentu waktu masa panennya kita lebih cepat. Dengan ukuran seperti itu, secara bertahap kita bisa akan panen itu kurang lebih 1 bulan ke depan ya. Nah, setelah 1 bulan ke depan itu kita sudah bisa memulai panen. Tidak perlu panen setiap hari, tapi panennya itu bisa 2 hari sekali atau sehari sekali, bisa tergantung keinginan kita untuk kebutuhan keluarga, 2 ekor, 3 ekor dan sebagainya. Nah, oke, setelah ditebar seperti ini kemudian kita masukkan ya media. Nah, ini saya menggunakan benih kangkung. Saya kombinasi di sini adalah arang dan rockwool. Ini sebenarnya supaya menghemat juga, rockwool kan jarang ditemui. Kemudian arang ini sebenarnya untuk menetralisir air ya. Arang itu kan bagus ya. Nah, ini kemudian bibit yang kurang lebih umur 3 hari sudah dipindahkan ke sini. Ini dalam satu lubang tanam atau pot ini ada sekitar 5-6 benih yang saya masukkan di sini ya. Jadi ini sudah. Nah, itu prosesnya. Setelah itu saya pikir sudah siap ya. Nah, tinggal jika nanti tadi kan ukuran air di dalam ya, supaya pas terendam menyentuh dasar rockwool, ini dimaksudkan supaya air bisa merembes ke atas ya, diserap oleh tanaman karena tanaman membutuhkan air. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah semua siap, maka budidaya kita sudah selesai proses persiapan dan
penyemaian dan penanaman. Nah, bagaimana dengan perawatan? Nah, untuk perawatan kita bisa memberikan pakan ikan ya. Pakan ikan seperti ini. Ini banyak dijual berupa pelet. Ini harganya kurang lebih 1 kilo 10.000. Jadi kita bisa beli untuk sementara 2 kilo atau 3 kilo gitu ya. Dengan harga 30.000 gitu, ini sudah cukup. Nah, ini kita berikan secukupnya ya. Jadi jangan diberi banyak-banyak, karena tentu kondisi ikan yang itu kuat ya, kuat makan. Nah, ini kita berikan ya. Ini bisa diberikan 3 kali sehari. Nanti kita lihat ya, ikannya akan naik. Nah, itu mulai naik ke atas. Kita lihat ya, ikan-ikannya. Nanti dia akan kita pancing dulu naik ya. Nah, itu sahabat agri, itu ikannya sudah makan ya. Seru sekali. Nah, ini juga menjadi bahan edukasi jika kita punya anak dan keluarga. Ini bisa menjadi pelajaran, apalagi dengan kondisi pandemi ini, anak-anak bisa sambil belajar melihat perkembangan dan pertumbuhan ikan maupun tanaman. Ini juga bisa menjadi salah satu tugas ekstrakurikuler. Nah, itu pemberian pakan untuk ikan bisa dilakukan 3 kali sehari, dari pagi, siang, sore, atau sebaiknya sarankan malam hari, karena ikan ini termasuk ikan nokturnal. Oke, bagaimana dengan tanamannya? Tanamannya tidak perlu dilakukan pemupukan dan sebagainya, cukup dicek saja. Ya, bisa pada saat memberi makan sambil kita cek ya, lihat adakah kondisi tanaman yang tidak terendam air gitu ya, medianya, atau seperti apa. Nanti kita lihat, jika tumbuh subur maka berarti proses budidaya kita di ember ini berhasil. Nah, untuk penggantian air ini perlu dilakukan agar supaya kualitas air tetap terjaga, karena produksi air kan ini statis, tidak mengalir, sehingga perlu dilakukan pergantian air seminggu sekali. Saya menyarankan sekitar 1/4-nya itu dibuang. Nah, kebetulan teknik yang saya berikan di sini adalah menggunakan keran, sehingga tidak repot ya. Jadi ini tinggal dibuka, itu keluar air. Nah, dibuang kurang lebih 1/4-nya, 25% ya, dibuang. Setelah itu diganti dengan air baru. Nah, itu prosesnya. Nah, bagaimana dengan pemanenan? Pemanenan nanti kurang lebih 20 hari ke depan, sampai 30 hari ini sudah bisa panen. Panennya jangan dicabut, tetapi cukup digunting, dipotong batang bawah, sehingga nanti akan tumbuh kembali. Sehingga ini bisa dinikmati beberapa kali panen ya. Itu sedikit informasi mengenai bagaimana cara atau teknik budidaya ikan dan sayur, dalam hal ini kangkung dan lele, dalam satu wadah. Ini akan mendukung juga ketahanan pangan keluarga. Baik, itu saja share kali ini. Jika ingin mencoba, silakan. Peralatan banyak tersedia di toko-toko dan penyedia benih. Demikian kami sampaikan. Salam sukses agribisnis. Sampai jumpa di video berikutnya.